Pejabat Amerika Serikat mengaku khawatir China melakukan penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI. Sementara perwakilan Beijing menegur Washington atas pembatasan dan tekanan terhadap teknologi AI. Hal tersebut disampaikan sehari setelah pertemuan yang membahas soal teknologi tersebut di Jenewa, Swiss. Dikabarkan bahwa sebuah pertemuan tertutup dilakukan antara utusan tingkat tinggi Amerika Serikat China yang membahas tentang resiko-resiko AI dan cara untuk mengelolanya. Ringkasan dari pembicaraan tersebut mengisyaratkan ketegangan antara Beijing dan Washington mengenai kemajuan teknologi yang sudah lama menjadi konflik dalam hubungan bilateral kedua negara. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Adrienne Watson, mengungkap China dan Amerika Serikat bertukar perspektif mengenai pendekatan mereka terhadap keselamatan dan manajemen resiko AI dalam sebuah diskusi. Beijing mengatakan kedua pihak bertukar pandangan secara mendalam, profesional, dan konstruktif. Pembicaraan pertama Amerika Serikat dengan China mengenai AI adalah hasil pertemuan pada November lalu antara Presiden Joe Biden dan Xi Jinping di San Francisco. Watson menambahkan Amerika Serikat juga menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan AI termasuk oleh China. Namun, ia tidak merinci jenis penyalahgunaan atau pelaku lain di baliknya. Sementara itu, Beijing menyatakan sikap tegas terhadap pembatasan dan tekanan Amerika Serikat di bidang kecerdasan buatan terhadap negaranya. Tulis pernyataan Departemen Urusan Amerika Utara dan Oseania, Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah unggahan di media sosial. Helen Toner, seorang analis di Pusat Keamanan dan Teknologi Berkembang di Georgetown, mengatakan bahwa keputusan sebenarnya mengenai keberhasilan perundingan ini adalah apakah hasil dari pertemuan tersebut dapat berlanjut di masa depan. Keberadaan AI sendiri telah memberikan dampak besar terhadap gaya hidup, pekerjaan, pertahanan nasional, budaya, politik, dan banyak lagi. Beberapa anggota Parlemen Amerika Serikat telah menyuarakan kekhawatiran bahwa China dapat mendukung penggunaan deepfake yang dihasilkan oleh AI untuk menyebarkan disinformasi politik. Meskipun China tidak seperti Amerika Serikat yang telah memberlakukan serangkaian undang-undang baru yang melarang pemalsuan AI yang manipulatif. Perang dagang China versus Amerika. Ancaman perang dagang China versus Amerika Serikat kembali muncul seiring dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dilansir dari Reuters, Trump yang akan menjabat pada 20 Januari 2022 mengatakan ia akan mengenakan tarif tambahan 10% di atas tarif tambahan apapun pada impor dari China. Kebijakan dagang Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap China berpotensi membuat perekonomian dalam negeri semakin terguncang. Kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia, sehingga ketegangan di antara mereka berpotensi mempengaruhi kinerja ekspor dan impor nasional. Dilansir dari Ekonomi Bisnis, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE,
Muhammad Faisal, mencontohkan dalam industri tekstil, kebijakan proteksionisme Trump tidak hanya beresiko menyebabkan Indonesia kehilangan pasar ekspornya, tetapi juga berpotensi membuka peluang bagi Indonesia untuk dibanjiri produk tekstil impor dari Cina. Sementara itu, menurut data dari Kementerian Perindustrian, Indonesia memiliki 207 jenis instrumen pengendalian perdagangan untuk membatasi masuknya impor ke pasar domestik. Sedangkan anggota WTO lainnya seperti Cina dan Amerika Serikat masing-masing memiliki 1.569 dan 4.597 jenis instrumen serupa. Saat ini, industri dan produk tekstil masih diandalkan untuk menjadi salah satu industri prioritas yang dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%. Serbuan produk impor telah menekan industri tekstil dalam negeri dengan berat. Banyak pabrik terpaksa gulung tikar dan kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK semakin meluas. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamet atau APSYFI mencatat bahwa dalam 2 tahun terakhir, sebanyak 60 perusahaan tekstil harus tutup, menyebabkan 250.000 karyawan terkena PHK.